Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, setelah GP Singapura yang jamnya lumayan aman lah, kita nggak usah begadang. Akhirnya kita memasuki GP yang begadang setelahnya. Nanti juga ada Meksiko, ada Brazil begadang juga. Jadi ya, jam tidur kalian pasti berubah kalau misalkan nonton F1. Oke, masuk ke sprint dulu kali ya. Di sprint ada Nico Hulkenberg tiba-tiba keempat itu aneh juga ya kalau misalkan dilihat dari eh, sebelum-sebelumnya. Menurut lo gimana Bi ini Bi? Tiba-tiba Hulkenberg ada di 4 Bi. Karena kayaknya semuanya kan nonton juga kualifikasi. Kayaknya itu udah keprediksi deh kak. Soalnya dari kualifikasi juga si Hulkenberg pace-nya bagus. Sampai dibilang sama komentatornya juga. Kayaknya ini comeback lagi deh Hulkenberg yang di Silverstone di GP USS ini. Dan terbukti ke bawah sampai ke sprint doang gitu. Ke Bagus-bagusnya tuh. kualifikasi doang. Hmm. Sisanya di sprint ya dia apes juga sih. Karena adalah suatu kejadian gitu lah. Nanti kita bahas. Oke. Di sprint kualifikasi dulu nih. Kita lihat kan awalnya Charles Leclerc di free practice pertama itu struggle banget kan soalnya dia ada oil leaking. Jadi free practice tuh dia nggak sempet setup mobil lah. Dan akhirnya dia struggle banget sampai harus ngejar Q3 dan ke-10 akhir juga gitu. Jadi jujur gue agak nggak percaya sih nanti akhirnya bakalan P3 gitu di podium. Tapi ya ini di sprint sekarang yang kelihatan bagus ternyata Verstappen ya dia membawa hasil baik di Singapura sampai ke sini juga. Yang awalnya kita kira mungkin bakal McLaren yang bakal bagus di kualifikasi sama sprint. Ternyata Verstappen tiba-tiba bawa angin segar baru di sini. Tapi memang secara karakteristik sirkuit mungkin hampir sama kayak Singapura ya. Ini sirkuitnya bumpy gitu loh, Bi. Jadi Hmm. kalau misalkan di Singapura dia bagus, kemungkinan besar di sini juga bakalan bagus gitu. Ya berarti emang prediksi kita yang kemarin yang bilang kalau Verstappen di Singapura berhasil gitu ya. Kesannya bakal kemungkinan tingginya berhasil terus dan sekarang terbukti dia. Aduh, ini mah udah kayak settingan mobil bisa layak di berbagai sirkuit ya. Kalau udah lihat kemarin tuh. Iya, vibes-nya lagi bagus sih. Oke, masuk ke sprintnya nih. Di sprintnya ada sesuatu yang terjadi, mungkin big deal buat pendukungnya McLaren. Gimana McLaren. rasanya setelah merasakan dua DNF, Bi? Dia tabrak sama Hulkenberg. Sebenarnya yang gue lihat tuh bukan ditabrak Hulkenberg sih, ini memang kesalahan si Piastri kalau bagi gue sendiri ya. Hmm. Kan awalnya gue lihat si Piastri kan dari P3, dia tuh pingin ngambil sisi luar, cuman karena ya ada sedikit ruang kecil di sisi dalam, dia coba masuk, cuman itu kayak tiba-tiba keluar dari racing line-nya dia, dan akhirnya keluar racing line, si Hulkenberg diapit di sisi dalam sama Alonso, sisi kanan ditikung sama Piastri, nah akhirnya Hulkenberg harus tabrak si Piastri, dan dari efek tabrakan tersebut juga Piastri ketabrak Hulkenberg, Piastri nabrak Lando Norris, dan akhirnya dua-dua McLaren itu tuh DNF. Dan itulah yang membuat gue kayak, aduh, kok ini gini amat gitu. Udah mau poin sama Verstappen gapnya lumayan kritis, sekarang ditambah lagi DNF di sprint yang dimana katanya lumayan bisa dapat poin. Jadi ya kecewa. Dan sepanjang sprint juga gue kayak kurang menikmati karena nggak ada idola gue main, jadi kayak ya udah nonton orang lain aja nih. Tapi termasuk Papayarus bukan Bi itu Bi. Yang satu DNF, yang lain harus DNF juga. Eh, kalau secara Papyrus enggak, tapi kalau lihat dari kejadian di Singapura yang dimana Lando ada hampir nabrak Verstappen dan si Lando milih opsi buat nabrak si Piastri, kemungkinan nanti kayak salah satu balas dendamnya Piastri kan dia ketabrak udah hilang kendali, bodo amat di depan ada Lando tabrak aja, udah dia juga nabrak gua waktu di race kemarin, kayaknya gitu deh. Jadi salah satu masuk Papyrus versi 2.0 lah ini mah. 2.0. Tapi terlepas dari itu untungnya ini sprint ya Bi. Kalau misalkan di main race-nya krusial banget ini bakalan aduh double DNF gitu. Parah itu mah. Ngeri-ngeri sedap anjir. Verstappen soalnya lagi gacor banget. Mm-mm. Itu emang gak disangka-sangka sih, apalagi awal-awal lagi. Ini kan sampai kalau misalkan kita lihat mobilnya si Piastri sampai ngejungkang gitu loh Bi, sampai terbang. Ah, Tapi gimana diseruduk sama Hulkenberg sama angkot atau tapi serem, gimana gak ada yang kalah. lumayan lumayan serem sebenarnya itu tabrakannya sampai bisa ngejungkang itu. Takutnya gua ngebalik sih pas Piastri kayak gitu. Kalau misalkan ngebalik, wah, apalagi kan dia lagi rame kan belakangnya banyak banget. Hah.
Kalau Dan ngebalik ya itu mungkin itu kak kayak kejadian Russell kayak yang tahun kemarin yang tiba-tiba bilang ke refleks sambil panik tayang kayak mau ditabrak. dan yang paling bagus sebenarnya Leclerc gue aja itu kayak skinnya Lightning McQueen. Iya, Berhasil menghindari kayak beberapa pecah aja. crash. Iya. Refleksnya cepat pisan, setara di 10 tiba-tiba langsung ngambil Iya, 4 ya di situ kan. iya, iya, smooth banget Itu aja Leclerc. gila nih. Kayak bener itu mah. Lighting McQueen tuh bener aja. Ini keren banget gue Jadi yang kalau lihatnya celaka juga teh malah peluang. satisfying anjir. Mm-mm. Enakan kayak itu kayak itu memang kayaknya di race sekarang Leclerc yang bagi gue MVP itu bagi gue sendiri ya mau Iya, dari ya. sprint mau dari race kayaknya Leclerc yang MVP. Iya, iya, ya. Leclerc gue juga setuju Leclerc MVP. Dan terlepas dari itu kan di laptop setelahnya ada ini ada Russell melakukan kamikaze ke Max Verstappen cuman gagal. Itu agak bego juga sih sebenarnya anjir, dia ngambil dari dalam cuman maksa Max keluar. Ya padahal di turn itu teh kan itu salah satu turn yang paling susah buat ngambil dalam. Terbukti banyak yang locks up atau gak tiba-tiba melebar dan dia maksain. Pas momen krusial juga untungnya di sini balik lagi yang jadi korban kan Verstappen. Dan Verstappen kan bukan pembalap ecek-ecek jadi dia bisa refleksnya cepat banget lah jadi ngambil sisi lebar jalan langsung refleks. Kalau itu bukan Verstappen mungkin bisa terjadi tabrakan kayak tabrakannya si Antonelli sama siapa sih? Si Sainz Berman ya kalau di race tuh. Oh sama Sainz. Nah. Jadi ya di sini bisa lah dipuji Verstappen atas tindakan refleksnya itu. hampir aja Cuman sama ya Bin kenapa itu Russell. dapat penalti enggak sih? Lupa gue, kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kayaknya enggak ya. Enggak, enggak. Udah karena alasan locks up itu. Nah, Emang agak aneh sih itu. dan ya Itu Kak, pemenangnya gimana Wi? Sok, sebelum ini. yang kejadian si Russell hampir nabrak Verstappen. Yang si Norris lagi interview tiba-tiba gini dulu. Oh, kayak brengsek banget aja. Bisa berhenti dulu buat lihat berharap gitu kayak ada secerca harapan Iya, buat DNF atau enggak sih Verstappen aja. ya maksudnya kalau misalkan lo jadi Norris juga bakal kayak gitu kan anjing. Iya sih. Tapi ya lucu aja weh. Ngajar cerita harapan dari Russell gitu. Mm-mm. Kayak tiba-tiba semua teh hening si reporter soalnya semua hening weh. Bagi Emang momentum. udahlah itu mah. Intermezzo doang. Dan ya pemenangnya kan Max Verstappen ya. Agak jauh juga dari Russell dan yang mengejutkan di sini ada Sainz ya. Dia dari P9 kalau nggak salah. Lu gue lupa dari P berapa. Pokoknya dari belakang dah. Belakang dah. Dan Tiba-tiba ketiga. si Sainz ngomongnya ya gue beruntung bisa ada di sini dan akhirnya di race-nya kena karma. Emang aja. Si Sainz selalu gitu deh. Kadang beruntung, kadang tiba-tiba sial. Jadi hidupnya tuh kayak terlalu seperti membalikan telapak tangan gitu. Cepat berubah momentumnya tuh. Grafiknya naik turun dia tuh kalau misalkan lagi beruntung banget. Tiba-tiba Hmm. sial banget itu. Emang lucu aja. Oh, di race di sprint gitu. Di race juga kan awalnya kan udah bagus. Dia masuk 5 besar dulu. Sampai lap 3 tiba-tiba gitu lah. Oke, move on ke race-nya Bi. Menurut lo gimana Bi? Ini kan gue sebenarnya dari awal ngelihat banyak tiba-tiba soft kan dia soft sendirian yang dari top 10 agak khawatir soalnya gue ngelihat di GP Amerika panas ya apalagi Ferrari di GP sebelumnya kan di Singapura gara-gara panas itu lift and coast liko istilahnya tuh jadi dia ngelepas gasnya lebih lebih awal di tikungan buat dapat engine brake tapi ternyata bagus loh dia di awal bisa langsung nyusul Norris dan ya bertahan dari Norris selama berapa lap gitu aja keren banget ya 6 lap yang dari lap 15 sampai 21. Lumayan dia hebat kan. iya kan 15 sampai 21 itu Norris berapa kali percobaan buat overtake sebenarnya ada kayak 3 kali kayaknya Banyak lah pokoknya. Cuman ya ngomong tadi yang awal race dia pakai ban soft si Leclerc. Gue tuh lihat kayaknya yang dipingin Piastri itu bisa berhasil dilakukan sama si Leclerc saat mengawali startnya gitu. Kan kita lihat waktu start race itu kan si Leclerc itu kan langsung ngambil sisi luar seluar-luarnya banget langsung terobos ke dalam. Nah itu kalau Piastri bisa kayak gitu aja di sprint kayaknya dia aman nih bisa kayak Leclerc di posisi kedua. Dan sini juga terbukti bahwa kayaknya Leclerc di race ini lebih menguasai sirkuit ya dibandingkan yang lain. oh iya ya soalnya kan yang tahun kemarin juga dia ngambilnya kayak gitu bi dari sisi luar dulu ke dalam terus tiba-tiba P1 aja Mm-hmm. itu gua awalnya juga berharap kayak Kayaknya gitu kayak aja udah
Cuman Max Verstappen lebih kuat. Itu udah anomali Verstappen tuh. Menurut lu John gimana John? Startnya Gue John. justru kemarin tuh salpok waktu Leclerc ngedefense si Hamilton tuh sebelum dia Oh, kepit tuh. ya ya Oh, ya. Ada sih. Itu risky banget itu ngedefendnya anjir sampai mau tabrakan tuh. Sampai pada akhirnya box 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 langsung dia kepit gitu. Sebelum kepit tuh duel Leclerc sama Hamilton kayak anjing ini udah tipis banget tuh mau tabrakan anjir. Itu kenapa tuh menurut Tifosi itu? Kenapa Leclerc sampai segitunya ngedep si Hamilton? Ini di Twitter juga ramai ya. Soalnya kan fans Hamilton banyak banget dan itu masif banget dan ya cukup apa ya ofensif lah. Cuman kan studi kasusnya di sini Leclerc ke defense tuh soalnya dia belum dikasih tahu untuk ngebox. Jadi pas baru beres battle-nya udah beres, baru dia dikasih tahu udah box masuk gitu. Jadi sebelum itu ya dia berhak buat bertahanin posisinya dong. Terlepas dari itu ya Oh mereka ya berdua juga clear sih. gue kan awalnya kira ini mau 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 pit nih aja ngedepnya maksa banget gitu menurut gue. Ya ya. Jadi gitu Dan buat emang pace-nya jauh sih Hamilton sama Leclerc. ya Cepetan Leclerc sih. jujur gue nggak tahu apa yang terjadi sama Hamilton ya. Cuman ya pace-nya Hamilton di sini nggak adaan malah di akhir hampir banget kesusul sama Piastri itu gapnya udah 0, berapa gitu. Dan kalau misalkan soal defense-nya yang agak jorok, sebenarnya enggak juga sih aja emang kita tahu move-nya Leclerc di sini di mana defense-nya bagus banget kan. Jadi ya itu sama aja iya. kayak ke Lando. Jadi buat fans Itu Hamilton ya emang kayak gitu ya. nah, Dia sebelum itu si Leclerc belum dikasih tahu bakalan box. Jadi ya dia wajar buat mempertahankan itu. Dan Hamilton juga ya udah gitu, it's racing katanya tuh. Bagus. Bukan papaya rules sih. Ya kalau lu mau ngelihat yang lembek-lembek, coba dukung McLaren. Ke McLaren aja lihatnya. kan sesuai filosofinya pepaya, kan pepaya lembek tuh. Tapi Ini kuda battle besi ini kalau Ferrari. battlenya McLaren Lando sama Leclerc bagus banget ya, Bi ya. Itu mah gimana ya, antara bagus atau si Landonya yang kurang berani bagi gua tuh. Karena dilihat dari ruang mah ada, cuman itu kayak gak mau ngambil resiko gitu. Kayak misalnya dia kayak sih kayak telat ngerem gitu, cobain. Tapi dia juga tahu kalau misalnya dia telat ngerem nanti tiba-tiba ada banyak tikungan, takutnya locks up dan tiba-tiba udahlah malah merugikan dia. Jadi aku juga masih antara setengah-setengah antara ngedukung Norris dengan keputusannya sih kayak ketahan nama defense sama Leclerc sama itu kayak kurang berani diambil keputusan. Tapi di samping itu juga si Leclerc cara di defense juga emang agak nyebelin sih. Dia ngambil sisi dalam tuh dalam sekalian, luar sekalian, jadi kayak si Norris sudah mau ngambil sisi luar. Saat menusuk si Leclerc udah nusuk dalam duluan, dia emang susah tuh kayak jalan ular gitu kayak bolak-balik gitu. Dia emang ya ini si Leclerc emang menguasai banget sirkuit. Kalau menurut gua ya, Norris agak pragmatis dia terus-terusan berharap dari switchback gitu. Yang mana dia udah berkali-kali gagal switchback, cuman dia tetap maksain cobain itu gitu. Dan ini juga pernah terjadi di Saudi Arabia kalau misalkan lo ingat Mabi. Mm-mm. Nah, sama-sama Ya Leclerc sama gitu. Lando juga kan itu ininya, battle-nya. Jadi kayak gimana ya, Bi ya? Untuk urusan overtaking, gua rasa Lando yang paling busuk dibandingkan pembalap-pembalap lain. Kalau kita lihat Max Verstappen lah, Max Verstappen kalau misalkan ngomongin soal overtaking kan bagus banget kan, dia agresif kan. Oscar Yang Piastri, ditanya itu. Oscar Piastri, lu kalau misalkan ingat di Saudi Arabia yang nyusul Hamilton dari luar, itu berani banget anjir. Russell lumayan lah, meskipun gua agak lupa gimana endingnya. Kalau Leclerc kan, Russell oke. kalau misalkan Leclerc dari GP yang di Belanda itu yang ke Russell agresif banget kan. Mm-mm. Dan kalau misalkan Lando Norris, lu inget nggak satu satu aja overtake yang bagus dari Lando Norris? Apa? Ingat mah enggak, cuman gue ingat konyolnya doang kayak di race dulu lupa di mana ya yang dia tuh kayak cobain maksa kayak cara Verstappen tapi malah kelihatan konyol malah jadinya tuh melebar. Gue malah ingat konyolnya bukan ingat berhasilnya gitu. Ya malah gue inget Berhasilnya tuh jarang dia. yang crash di Kanada, yang dia nabrak Itu kan Piastri. konyol kan? Iya, Banyak overtake konyol doang dia tuh.
Kalau nggak overtake konyol ya paling overtake kayak udahlah emang kalah mesin aja, kalah cepat aja. Jadi emang gak ada yang diingat gitu. Mhm. Malah masih ingat Berman gue mah sampai sekarang buat urusan overtake tuh. Oh ya, malah Berman lebih lebih clean, lebih bagus aja, jauh lebih bagus daripada Norris Mm-mm. overtake-nya. Jadi gimana ya orang ini ya, harus ditenangin dulu kan, tadi kemarin di malam juga kan. Ya udah tenang dulu, dingin bannya dulu, baru nanti coba kita gapai lagi Leclerc gitu. Kalau misalkan nggak gitu, susah aja. Kalau misalkan race engineer dia nggak ngomong kayak gitu. Emang Norris itu emang bener kata orang-orang apa sih? Dia tuh kayak kayak orang so jago gitu, tapi skillnya mah ya masih biasa-biasa aja. Cuman kebantu mobil doang. Belum ada nilai plus gitu, plus apa gitu lah, misalnya kayak Hamilton di masa WDC-nya kan dia jago buat nyari momentum, sabar, gimana cari ruang, Verstappen dengan agresifnya Leclerc gitu. Sedangkan Norris kita belum sampai sekarang belum tahu kan dia tuh nilai plusnya apa dia. Kayak masih ya udah mediocre biasa aja. Cuman kebantu sama mobilnya doang sekarang itu. Iya. Menurut lu juga gimana John? Move Lando Norris ke Leclerc John. Menurut gue ya terlalu maksain sih dari overtake-nya sih. Sampai akhirnya ya disuruh jaga jarak. Kalau dia disuruh jaga jarak ya sama si itunya tuh ya. Iya, biar Disuruh biar nggak kena ada kan TR. bannya tuh kekikis ya. Dan di situ emang kelihatan sih sebenarnya pace-nya si Norris tuh cepet ya sebenarnya. Sebenarnya ya. Cuman dia emang nggak bisa overtake aja gitu. Dan terbukti waktu dia udah berhasil nge-overtake, wah jauh tuh ketinggalan kan Leclerc kan. Jadi Iya. kalau masalah pace, Norris tuh sebenarnya cepet gitu. Cuman dia skill isu dari overtake-nya tuh si nggak entah si Leclerc-nya yang jago nge-defend, entah si Norrisnya yang cupu buat nge-overtake gitu. Iya kan, jadi masih Sebenarnya soal pace pasti cepet sih, terbukti pas setelah nyusul Langsung jauh. langsung jauh lah intinya. emang. Ya si Leclerc langsung ketinggalan gitu. Gue itu sih yang kemarin gue lihat waktu duel Leclerc sama Norris gitu. Menurut gua dua-duanya sih, Leclerc jago nge-defense-nya dan Lando Norris juga basic overtaking-nya. Jadi kombinasi yang pas gitu ya antara kayak apa sih, ibarat tuh kayak orang pintar di kelas yang bodoh gitu. Dan akhirnya kan yang bisa ngebikin dia berhasil overtake-nya kan dive bomb kan, bukan Iya, switchback. Iya. Kenapa nggak dari awal dive bomb aja anjing? itu kak, kalau kata gue mah yang awal-awal tuh kayaknya akhirnya dia berani dive bomb tuh karena udah apa sih, kayak dapat peringatan bendera hitam putih tuh. Dan kalau Ah, satu kali lagi itu bakal kena penalti apa sih, kayak time limit itu ya, iya ya, track limit. track limit tuh. Makanya dia berani, mungkin karena ada tekanan. Selama belum ada tekanan makanya dia masih main aman aja weh. Cuman Kayaknya itu ini deh. yang jadi pertanyaan, kenapa pace-nya Piastri tuh jauh ya, nggak kayak Lando gitu. Apakah benar kata Hasbi kalau ngelanggar Papayarus mobilnya bakal diasabotase? Gak ada yang tahu ya. Apalagi di sprint. Tahu gak kak yang itu, yang komentarnya dari si Jack Brown yang awalnya bilang ini mah murni kesalahannya si Hulkenberg, tapi setelah dia lihat lagi videonya kayaknya enggak deh. Tapi dia gak berani ngucap nama salah siapa. Kalau gue lihat video memang salah Piastri. Cuman ya dia gak itulah, jadi mungkin lah itu mah kalau buat gosip tentang sabotase Ini bisa jauh aja, banget bisa gitu aja. pace-nya. Tapi gini sebenarnya kan di sprint DNF-nya si Piastri kena suspensi kan, dan dimana suspensi itu agak Parah itu. agak tricky buat Vital kan dibenerin. ya. Iya ya, agak tricky buat dibenerin. Jadi mungkin itu juga berpengaruh ke race-nya nanti. Bisa jadi kan ada sesuatu yang kurang dari si suspensinya, settingan jadi kurang pas. Jadi yang itu ngaruh ke pace-nya juga. Apalagi kan McLaren sekarang tuh kan kuat di suspensinya kan, yang kita tahu kekuatan utama McLaren tuh. Iya ya. Makanya itu, lihat aja Piastri sekarang. Setelah suspensinya kena ya udah jadi mediocre lagi. Sayang gitu kan jadinya. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu ngebuka jalan juga buat Max gitu kan, buat jadi WDC gitu. Iya, tapi kan masih ada 5 race lagi dan si Piastri masih di poin ke 1, masih di urutan pertama. Jadi ya tenang aja. Mungkin no comment. Leclerc udah keluar tadi. Tipis tapi Iya. sama Lando. Tapi memang agak susah sih jadi Piastri. Dia itu pertama kalinya di posisi pertama, ditekan sama 2 orang, dan 2 orangnya itu satu rekan timnya, satu lagi yang WDC Juara 4 dunia kali. gitu. Jadi kayaknya kalau jadi Piastri kayaknya hidupnya gak akan tenang deh itu. Mau balapan, sebelum balapan kayaknya. Udah susah buat tidur deh. Ada yang ngitung loh, Bi, si
Piastri, Norris sama Max Verstappen. Kalau misalkan Norris sama Piastri kedua, ketiga terus ada kemungkinan si Piastri sama Max poin di akhirnya sama 477. Nah, jadi kan bakal rame nanti di race terakhir yang di Abu Dhabi kan ya. Dan kalau misalkan poinnya sama di Abu Dhabi gitu, yang dilihatnya dari banyak menangnya. Dimana kalau misalkan nanti Max Verstappen menang-menang Aduh, terus, jadi Max Verstappen yang menang. aduh aja itu mah kekalahan yang nggak enak banget. Poin sama cuman kalah unggul doang kan. Sialan jadi si Piastri. Tapi emang kalau sampai kejadian gitu ya, itu kayaknya bisa jadi pembelajaran juga buat Piastri. Jadi emang jangan terlalu apa sih kayak mainnya di awal. Nah sekarang tahu rasanya tuh dari akibat kelakuan dia sendiri. Selalu ngasih poin ke rekan tim. Tipis bedanya Bi sekarang Bi sama Norris Bi. Ya 40. 40 sama Verstappen juga. Lumayan jauh sih cuman ya tetap aja gitu. Agak agak menyeramkan. Misalkan gue jadi ini Piastri 40, 20 bedanya sama Piastri. 4 Sama Norris. sama Sama Norris sih Norris dekat mah belasan ya. 30-an, Deket sama 24 kayak. 346 seperti terus 32 beda. jelas gitu pokoknya mah. Udah gue tau kalian bego ngitung. Bacot. Yang 40 aja. Ke Cuma 20 bedanya. ke Max bedanya 40. Kan hot topicnya Max sekarang. Oh, kalau ke Max iya, kalau ke Max gitu. Kalau ke Max. Tapi ya kita juga gimana ya meskipun Max sekarang selalu win streak terus, tapi emang yakin mobil Red Bull sekarang bisa dengan performanya yang stabil terusan gitu. Gue masih agak ragu gitu. Kalau cuma 2-3 race dia bisa dapat P1 mah mungkin bisa lah, tapi untuk sampai 6 berturut-turut dia bisa poin ke 1 kayaknya masih tanda tanya deh. Sedangkan McLaren mungkin sekarang dia lagi jelek dulu. Nanti di akhir mungkin sisa tinggal 3 race, 4 race, 2 mungkin dia bisa balik ke Dan jelek puncak gitu, Bi. performa McLaren. Enggak, masih bagus. Itu ikutin aja kata PSI gak apa-apa, sekarang kita pasti masih kasih kendor dulu. Nanti juga di sisa akhirnya mungkin kita bakal balik lagi ke top kayak di pertengahan sama awal musim yang lalu. Jadi gue masih optimis PSI bisa tetap dapat poin. Kalau menurut gua Piastri McLaren kuatnya di dua balapan terakhir sih Bi, kayaknya Bi. Qatar sama Abu Dhabi. Sisanya Las Vegas kurang kayaknya. Terus Jarang bagus. mungkin Brazil bisa ya, tapi masih 50-50 sama Max gitu. Bisa, asal jangan hujan. Kamunya itu doang sih. Kalau dikasih hujan ya udah terulang lagi kayak tahun kemarin. Si Norris di 1 akhirnya mah Iya. Max yang ke Yang si 1. Norris nyari-nyari si Max ya. Max di mana? Max Oh, di mana? Sudah. iya. Asal jangan hujan itu aja. Kalau musim kemarau masih bisa bersaing. Kalau hujan adalah kalah ini mah. Yes. Amin. Kalau misalkan tapi momentumnya lagi bagus gitu Max Verstappen. Di GP selanjutnya juga menurut gua Meksiko kan selanjutnya tuh. Max bisa menang lagi harusnya ya. Harusnya sih. Meksiko, Brazil bisa sih harusnya. Gak tau ya, gue tuh setelah Red Bull diganti sama si Lauren Makis, kayaknya tiba-tiba semangat tim Red Bull tuh kayak tiba-tiba bangkit tuh semua. Dari itu lu lihat si Sunoda awal-awal pindah ke Red Bull kan dia cuma dapat poinnya tuh dikit, cuma 6 kalau nggak salah dari banyak race tuh. Setelah Lauren Makis masuk dan setelah libur paruh musim tiba-tiba dia bisa dapat poin lumayan banyak gitu lah. Jadi emang ini si Lauren Makis emang jadi faktor kuncinya Red Bull sekarang bisa bangkit ya. Ya. Dan ya Tapi ngeri ngomong-ngomong, juga ini orang. lu percaya nggak Lauren Makis di 2026 atau nafasnya habis di 2025? Kalau ngikutin teori bola ya ini mah. Kalau di teori bola kalau pergantian pelatih di tengah musim tuh emang selalu berhasil kan, ini kayak membawa honeymoon periode gitulah. Mungkin juga kejadian di F1. Sekarang pasti bisa berhasil, cuman di musim 2026 kayaknya bakal gagal deh kalau menurut gua ya. Lu gimana? Eka atau Yuda lah. Yuda dulu deh boleh. Menurut gue bakal berlanjut sih kesuksesannya sih dari kalau sekarang nggak ada problem ya gitu. Apalagi kalau nanti Max berhasil raih WDC, pasti momentumnya akan tetap naik gitu dari Lauren Makis karena secara nggak langsung dia nunjukin oh racikannya berhasil nih gitu. Ya. Kalau menurut gue. Bisa masuk akal juga. Kalau menurut gua entah kenapa gua agak ragu sama mesin Ford ya. Soalnya rumor yang beredar kan mesin Ford katanya kurang bagus.
ada remedial gak penting lah aja. Jadi terlepas dari lawan Marquez nanti mungkin bisa menemukan racikan yang tepat untuk aerodinamikanya. Kalau misalkan mesinnya jelek tuh berdampaknya buruk aja. Tapi emang sih fatal mesin tuh. Mesin jelek ya dikasih sasis bagus juga ngebantunya dikit banget. Hmm. Ya sekarang aja Makanya kalau misalkan McLaren kasih mesin Renault nggak akan kayak sekarang aja. nggak akan jauh. Mungkin sih damang mesin yang paling utama mah soalnya mesin F1 tuh part yang paling susah dibangun. Makanya banyakkan tim daripada ngebangun mesin mending ya udahlah beli yang udah jadi aja. Dan terbukti Mercedes yang paling laku buat jualan mesin. Makanya sekarang kayak tim-tim William dah kan optimis juga buat 2026 karena dia pakai mesin Mercedes yang katanya sih unggul dibandingkan tim-tim lain dalam pengembangan mesinnya. Sedangkan tim lain kayak belum ada hilal baik atau buruk meskipun dari Ferrari gitu ya. Ferrari kan ngebangun sendiri juga. Tapi Ferrari kayaknya ada rumor kurang baik juga kan ya tentang pengembangan mesin. Ya jelek katanya. Di pengembangan mesinnya itu kan pada keluar orang-orangnya. Stres semua. Udah pakai listrik. Dia jagonya di mesin V10, V12, V8. Sekarang jadi listrik emang ya belum teruji aja mungkin. Ya mungkin belum. Ya nantilah kita lihat masih jauh. Baik lagi ke balapannya nih. Akhirnya kita menemukan pemenang dominan banget ini wah. Max Verstappen cuma satu kurang versus lap. Turut. Slapnya yang kalah sama si siapa? Antonelli ya? Antonelli Versus ya. Wah ini bisa Grand Slam. So, Grand Slamnya Grand Slam Grand banget Slam ini aja. harusnya kan. Sprint pole position, race win, sprint pole. Wah keren banget aja. Makanya fans Verstappen bakal jadi jemawa nih semua. Yang awalnya udah pada lah Verstappen mah gak akan dapat WDC ini kayaknya kutukan di Red Bull cuma maksimal 4 kali WDC. Sih kayak aktif gitu kutukannya sekarang. Dengan Verstappen bisa Grand Slam gini kayaknya ya masih bisa diperhitungkan Verstappen buat WDC. Gimana John yang fansnya Verstappen? Gimana ya, Bi? Lihat sekarang perkembangan si Verstappen malah bisa gitu lah. Dari setelah libur tuh, sekarang malah terus dia cetak poin besar lagi. Awal-awalnya tuh gue lihat Verstappen tuh malahan rebutan posisi 10 ya sama Hamilton dulu tuh. Ya, yang tengah musim. Itu Yang agak musim ironis tuh. sih. Makanya Itu dia sampai prestasi. udah gak mungkin WDC gitu kan. Hah. Udah tahu comeback-nya tuh waktu di GP apa itu tuh? GP apa ya, Bi, yang waktu Lando tukeran posisi sama Monza. itu. Monza. Nah, di Monza itu. Nah, dari sana tuh udah pasti podium tuh Verstappen habis sana. Makin pas dilihat poin juga, oh gapnya masih masuk akal buat disusul gitu, nggak terlalu jauh gitu. Udah momentumnya naik lagi tuh di situ, Bi. Setelah itu, kok jadi gini? Gue juga jadi kaget. Jujur gue awalnya jemawa ya John. Yang awalnya adalah pasti mah Piastri WDC lah santai ini. Bedanya juga lumayan jauh. Waktu itu kan masih beda hampir 50-60. Udah sama Verstappen tuh jauh banget pokoknya mah. Yang musuh gue itu cuma si Lando doang. Dulu gue masih jemawa waktu sebelum race Monza ini mah. Setelah ada tiba-tiba Papayarus di Monza, alah kok gini Piastri ya. Di situ udah mulai agak sedikit turun yang awalnya gue dulu ngasih masih kayak persentasenya 80% Piastri WDC. Setelah Monza tiba-tiba gue jadi 60, sekarang 50, sekarang 40, jadi makin menurun sekarang kan. Enggak. Kalau Memang misalkan lu punya waktu rewatch lagi video kita yang dulu kalau misalkan Cina gitu. Si Acu pernah ngomong berapa persen di WDC Oscar Piastri 100% gue mau yakin gitu. Sekarang berapa Wi? 30-an sekarang waduh. Bah, 30 jauh aja. Tapi emang karena bukan jadi waktunya semenjak GP Monza tuh momentum si Max-nya naik, si Piastri-nya juga turun gitu, Bi. Jadi maksud gue. Jadi gap-nya makin ada gitu. Ya, kalau Lando ya bagus lah, stay lah dia itunya gitu. Gak naik, gak turun gitu maksud gue. Tetap di pole 1 2 3 gitu. Di sini yang kelihatan tuh Piastri-nya makin semenjak nurut itu ya jarang ini lagi, Bi. Udah gak pernah malahan ya posisi 1 lagi. Udah nggak, kayaknya gak pernah deh. Udah terakhir tuh sebelum libur ya. Terakhir GP Belanda. Sisanya mah dia gak pernah lagi.
Makanya ya mungkin dia juga udah panik, fansnya juga panik sampai dia udah sekarang udah mulai sering kasih pembelaan diri lah biar dia juga makin tenang. Tapi dalam hati mah kayaknya nangis nangis dalam hati lah setidaknya mah. Tidak emang ada lah. Emang sial gak apa-apa lah. Kasih dulu cobaan yang gua rasain sekarang. Kayak fans Ferrari gimana? Baru tahu kan. Tapi fun fact nih, Bi, ada wartawan yang nanya ke Max Verstappen. Lo waktu di GP Belanda, kalau misalkan lo dikasih tahu lo bakalan ada peluang buat juara, lo bakal percaya gak? Kata Max Verstappen, enggak. Tidak emang. Kan Verstappen mah kayak selalu ekspektasinya rendah tapi kayaknya itu hebatnya dia deh biar tekanan tuh bukan ke dia gitu. Jadi ya dia bisa tenang sampai sekarang kayak main aman ya dia tuh. Eh, buat Ferrari, ya jujur gue kemarin seneng banget sih bisa ngelihat Leclerc di podium. Apalagi kan Leclerc podium dengan membawakan show yang spektakuler lah, ya bisa nge-defense sebuah mobil WCC gitu selama 52 laps lebih. Gitu. Ya, kesenangan tersendiri lah lihat Lando tersiksa di belakang Leclerc susah payah. Itu kan sampai apa sih yang di Twitter itu yang komentar Leclerc tentang balapan ini Oh, ini ada nih. yang katanya. Nah, Jadi itu setelahnya kan lumayan lucu juga tuh. dikasih di si Leclerc ngomong setelah wawancara tuh. Kita nggak punya banyak peluang untuk apa ya, kita nggak punya itu mobilnya kita jelek gitu dibandingkan sama Lando Norris, cuman ya dia nggak bisa ngovertake gua aja kan. Iya, Parah aduh. ya, Terus iya dia itu di akhirnya terbukti kan. di akhirnya dia ngomong ya ini rame gitu, it was fun. Fan itu mah kayak emang ngebully, itu mah kayak ngebully orang kaya tapi bego ya. Tapi emang terbukti kan, Wi. Ya habis nge-overtake si Leclerc jauh gitu. Emang mobilnya emang jauh anjir. Emang jadi ya. Cuman emang bego nge-overtake aja gitu. Jadi Makanya gua kan buat milih si Leclerc jadi MVP di situ tuh. buat Leclerc ini mah buat senang-senang doang aja defense kemarin teh. Kalau misalkan buat Lando ini buat pertaruhan poin. pas. Emang parah. Iya sih, iya sih. Ironi anjir. Tapi ini kak itu sama si Hamilton kak yang katanya komentarnya dia mau membawa kemenangan di GP US ini ternyata nggak jadi apa-apa itu si Hamilton. Ya cuman bacotnya doang ya. Enggak. Hamilton juga jauh pace-nya, Bi. Itu soalnya ada Tapi itu lucunya. ini ada ya semacam apa ya? Semacam kutukan di GP Austin yang biasanya yang posisi 4 tuh selalu menang gitu. Soalnya emang ruangnya terbuka kan itu di turn pertama tuh kan. Buat posisi 4 bagus gitu. Tahun kemarin juga yang menang kan Leclerc di posisi 4 awalnya. Jadi mungkin dia melihat dari itu, oh gue bisa menang gitu. Ternyata tidak. Oh jadi si Hamilton tuh percaya cocok logika, percaya jinx gitu-gitu. Iya Parah maksudnya ya percaya sama gituan. ya itu lumayan positif lah mobilnya di GP yang ini ya, minggu ini terutama Ferrari itu. Jadi mungkin dia menemukan secerca harapan buat menang. Kita kan nggak tahu. Malah Oke, udah lagi. yang gua sesali selama battle Lando Norris dengan Leclerc itu Hamilton nggak bisa mendekat sama sekali anjir. Nggak bisa itu. Padahal udah Hamilton. diapit. Malah jadi jauh tuh. 10 detik gapnya terakhir. Ya Hamilton nggak bisa ngejar. Max kayak apaan sih bocah di belakang berisik banget kayaknya. Ngaruh dia juga enggak sih kayak itu mudah duel berdua doang. Terus lu yang ini Bu yang di pas Golden Room Bi. Kan si Leclerc ngomong, "Ini tracknya ramai juga ya, Cenah." Terus si Lando ngomong, "Ya ramai kalau misalkan mudah gitu." Terus pada ngelihat side eyes. Max sorry, sorry. Kayak apalagi Max kayak tatapan. Nah, Apa sih ini orang gitu ya? kayak so asik kayaknya. Emang aneh sih Norris. Ya gimana ya, Bi? Emang di weekend ini Norris emang bullyable sih, Wi. Emang kita si podcast juga kebanyakan ngebully Norris di sini aja. Kayaknya itu mau dari tahun kapan deh. Emang si Norris itu emang gitu sih. Jadi kalau ada yang ngidolain sampai bela mati-matian kayak aneh juga sih. Ya, Kan Norris rasa biasa aja. ya, Masa malah itu ya. ya maksudnya boleh Kan itu ya kayak. ngedukung idola lu tapi jangan berlebihan, jangan kayak mendukung agama aja. Tapi lu liat gak sih kak, kayak si Verstappen dia kalau ditekan sama si Norris kayak adalah biasa aja. Tapi kalau ditekan sama Piastri si Verstappen kayak
ini bocah lumayan menantang juga nih. Jadi emang udah bisa diakui perbedaannya gitu antara yang hebat diakui sama yang ngaku hebat diakui sama orang hebat. Iya, iya. Jadi emang beda di sini. Kayak yang bisa matching Max Verstappen sekarang dengan yang bagus itu mobilnya gitu. Leclerc sama Piastri deh, Wi. Yang sisanya nggak kurang, Dua itu doang. sisanya nggak ada. Misalnya ada Leclerc, maksudnya Verstappen sama Russell. Enggak juga sih, malah banyaknya mah kayak kebodohan Russell doang. Yang nekan si Verstappen tuh bukan dari skillnya juga. Wah, itu Oh ya, gimana, Wi? Sok. di race ini kita belum ngomongin Mercedes yang kemarin dipuji-puji, sekarang kok tiba-tiba menghilang, anyap. Apa yang mau dibahas anjing? Nggak ada apa-apa. Oh, emang Apa sih. coba? Dia serasa lo ngomong, oh Oh Piastri iya, ada lambat. kah dikit. Kimi bagus ini. Itu Kimi salah Kimi, berhasil fans finish lab. posisi berapa? Posisi di bawah 10 besar. Kan dia Yang nabrak itu sama setelah Sainz. ketabrak si Sainz. Heeh, tapi dia dapat fast lap ya, lumayan kan itu. Nggak dapat apa-apa pas itu lap sekarang. doang. Nggak dapat poin. Oh, Gak nggak dapat dapet ya? poin. Nggak. Enggak, udah berubah. Even dapat poin pun dia kan Udah di kasih customer saya anjir. even dapat poin pun dia di bawah 10 besar, jadi nggak akan dapat poin. Ya itu, Mercedes tahun sekarang tuh gitu tuh. Jadi suka tiba-tiba dia tuh. Tiba-tiba podium, tiba-tiba kok nggak ada ya. Dan lupa kita juga lupa udah ya sama keberadaannya. Apa yang bisa dibahas dari Mercedes? Paling Russell ngomong Piastri agak lambat ya, Cina. Ya udah lambat susul aja, itu kan nggak bisa juga kan. Mending ini Kak ngebahas papan bawah Kak. Anak-anak Alpine ini kenapa Kak? Oh iya, anjir lupa. Oh, untuk si John ngingetin. Papan bawah. Di akhir suruh kasih posisi tapi emang aneh itu aja. Menurut lu gimana, Bi? Ya gak ngaruh Gua apa-apa kan. soalnya ada datanya, Bi. Ada ininya, ada argumennya, Bi. Ya, kalau gue kebetulan ya kan nanti akhir-akhir hampir finish race kan ya. Hmm. Gue itu baru bangun tidur kebetulan. Jadi waktu nonton, kalau yang tiba-tiba dua Alpine nama posisi bawah malah saling harus ngasih posisi kayak buat apa juga gitu. Kayak lucu aja ngeliatnya tuh kayak sama-sama mobil lambat suruh ngasih posisi dan nggak susah kesusul juga. Makanya. Jadi ya emang aneh. Itu memang ada memang tipikal Alpine selalu berbuat aneh-aneh gitu. Oke. Tapi Menurut setidaknya ya gue udah jadi balapan aja itu. gitu. Heeh. Gak ngaruh apa-apa kan. Enggak akan. Tapi ini bagus Bi responnya Bi kayak nggak mau gitu anjir. Ini dia lambat gitu aja ngapain gitu. Sebenarnya ada Lucu ininya, sih. ada klarifikasinya dari Alpine ya. Katanya di akhir balapan ini kan bensin semakin menipis kan. Dan kalau misalkan di F1 tuh habis finish race tuh harus ada bensin seberapa mililiter gitu Oh. buat dites. Mm-mm. Nah, kalau misalkan si Franco Colapinto nge-push, takutnya bensinnya malah habis. Jadi nggak bisa diskualifikasi lah gitu. Dan Mm-mm. tapi dari sisi Colapintonya sendiri dia ngerasa bannya lebih fresh dan dia lebih kencang, jadi dia pengen nyusul. Tapi ya buat apa juga anjir? Peruang. Oh ini biar itu kan setidaknya sama kamera disorot kan. Ya itu Itu boleh mungkin. sih. Itu boleh sih sebenarnya ya, buat sponsor, tapi ya apa sih? Nggak Emang ngerti. lucu aja. Tidak mengerti yang sama Alpine yang sekarang. Udah kali ya, nggak ada yang kelewat ya. Sudah Hmm, sih. kayaknya enggak ya. Dan sisanya mah cuman ya paling crash-crash biasa, crash Sainz, penaltinya si Berman ya gitu-gitu Berman. doang. Ya Berman itu agak janggal ya sebenarnya. Tapi itu Yuki Mm-mm. Tsunoda tiba-tiba move under braking sih, jadi mungkin si Berman juga agak shock gitu. Oke, Kak, masuk ke prediksi Oke. berarti, Bi. Itu. Meksiko, Boleh. Meksiko. Yang lurusannya panjang. Cuman ini di ketinggian, jadi perlu downforce yang lebih tinggi gitu. Meskipun banyak lurusannya. Meksiko tuh yang ada sirkuitnya kayak mitos gini kan ya. Kayak lapangan baseball si Yang ada orangnya hairpin teh. itu. Heeh. Ya, ya itu. Gua mah tetap ya secara subjektif masih tetap ingin di Piastri ke satu. Prediksi gue ini mah ya ke satu mau punya Piastri. Kedua ya boleh Hamilton. Itu karena gua subjektif kangen bisa lihat dia podium karena belum kasihan gitu. Ketiga Hamilton bro. Verstappen. Ya John kasihan, John dia legenda 7 kali WDC. Masa dalam 1 tahun sekarang belum pernah podium kalah sama Hulkenberg yang pakai angkot. Gokar, angkot mah. Eh, Angkot gempol sari. kan angkot banyak yang hijau. John gimana John? Prediksi John. Pertama pasti Verstappen ya. Kalau kedua nih, justru gue kedua
Kalau Ferrari masih ada pengembangan mesin nggak sih? Udah nggak ada, Atau udah berhenti? udah berhenti. Gue sebenarnya pengen ke Leclerc sih ke kedua, tapi dia mobilnya traktor aja kemarin juga. Kayaknya dua bisa Norris lagi sih kalau kata gue. Kalau nggak si Norris pasti si Russell di sih. Antara Russell sama Norris keduanya. Russell siapa Tiga ya pasti McLaren lagi sih. McLaren siapa? Hah? Siapa McLaren? Piastri Yang berarti. ketiga McLaren lagi, yang maksudnya si Piastri gitu. Oh, Sebutnya Lando mah kalau nggak kedua ya dia nggak dapat kalau kata gue. Russell agak masuk akal sih sebenarnya. Soalnya kan ini bakal jadi balapan yang suhunya dingin gitu. Soalnya kan di ketinggian gitu. Jadi Russell podium kayaknya. Gitu sih. Cuman pertamanya ya Max Verstappen. Soalnya ini sirkuit yang butuh Si Max. downforce dan di lurusan juga kencang gitu Max Verstappen. Yang kedua bisa Oscar Piastri. Yang ketiga ya Russell. Gue nggak ngelihat Leclerc bakal menang. Meskipun tahun kemarin Ferrari emang kuat di sini gitu. Cuman nggak berbeda sama tahun kemarin mobilnya saya. Space-nya Oke, jauh sih kalau Ferrari. tapi ini menurut kalian bakal ada yang DNF gak di race Meksiko nanti? Kira-kira doang sih ini mah. Lando sih kayaknya nih. Oh, kalau Lando gue setuju boleh. Guys, maksudnya bukan mendoakan tapi ya kalau dipilih antara Piastri atau Lando ya kan boleh lah ke Lando. Karena juga gak bagus, juga mengharapkan pembalap balapan itu gak baik. Mengharapkan pembalap DNF. Oh, DNF ya. Balapan ya emang tugasnya Balapan balapan. ya balapan dulu. Salah. Gimana nih? Tapi emang di sini tracknya basic nggak sih, Bi? Kalau misalkan lu main sim racing nggak terlalu susah gitu. Basic banget kebilang gampang, itu kan kayak Monza gitulah, Iya, simple. iya. Cuman ya tetap butuh downforce aja sih bedanya. Hmm. Jadi lu bakalan nonton Wi jam 3. Jam 3 makanya masih bisa deh, soalnya masih masuk akal, masih ada jadwal tidur 8 jam mungkin dari jam 8 malam. Kalau nanti yang ngerasa jam 1 malam, itu gue masih agak tanda tanya. Eh, Di Brazil mungkin ya. Brazil jam 12, bukan jam 1. Nah, itu juga masih tanda tanya gue. Mau nonton tapi kagok, gak nonton tapi kagok, jadi itu mah. Masih belum tahu juga, tapi ya pinginnya mah nonton karena di Brazil tuh banyak disuguhkan dengan atraksi yang menarik gitu lah. Dan gue udah dari 2 tahun belakang kelewatan momen-momen bagus di Brazil tuh, jadi pingin gitu nonton sekarang. Si John masih nonton ya izinnya. Jam Pasti, 3, pasti. Gue nonton sih wake up. kayaknya. Gue nonton sih kayaknya. Kayaknya ya nggak tahu, nggak janji. Soalnya gue tadi di kantor jangar anjir. Lu nggak tidur lagi kak? Tidur. Oke, mungkin tutup dulu ya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila kesalahan. Ya banyak sih kesalahan. Terutama buat panel lo mungkin agak ada panas ya dengerin podcast kita ya. Tapi ya kita namanya juga bacot balap. Kita cuma ngebacot tentang race yang terjadi kemarin. Kalau misalkan lu suka dengan pembawaan kami, silahkan like, comment, dan subscribe. Kita juga bisa diskusi bareng-bareng di komentar. Dan ya, selamat ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.